Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja, puji, serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita bisa sampai pada hari ini, bisa tetap hidup sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Video ini kami buat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas presentasi dari Al-Quran Hadis. Adapun materi atau penjelasan yang akan kami sampaikan dalam video presentasi ini adalah berkompetisi dalam kebaikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dinaya Mahasofia. Di sini saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 3 berkompetisi dalam kebaikan kelas 11 IPS 3. Sebagai moderator, di sini saya akan mengatur berjalannya presentasi kelompok 3 ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa sih berkompetisi dalam kebaikan, atau ada gak sih dalil yang mendasari berkompetisi dalam kebaikan ini, atau mungkin apa sih manfaat dari berkompetisi dalam kebaikan? Untuk itu, marilah kita simak pemaparan dari penyaji-penyaji di kelompok kami. Pemaparan yang pertama yaitu mengenai penjelasan dalam berkompetisi dalam kebaikan, yang akan disampaikan oleh rekan saya yakni Fazri dan juga Alia Safitri. Kepada Fazri dan Alia, saya persilahkan. Nama Muhammad Fajri Abdul Nasir ingin menjelaskan penjelasan kompetisi dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan atau dalam bahasa Arab disebut fastabiqul khairat, merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam. Amalan inilah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kelak di akhirat. Fastabiqul khairat termasuk salah satu ciri dari orang yang beriman. Dikutip dari buku Sunnah-Sunnah Kecil Berpahala Besar oleh Muhammad Safruddin, orang-orang beriman terbagi dalam 3 golongan, yaitu golongan orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dan orang-orang yang sedang mustaksidun, dan orang-orang yang menganiaya diri sendiri, zalimu binafsihi. Kata fastabiqul khairat dapat kita jumpai dalam surat Al-Maidah ayat 48. Berlomba-lombalah untuk berbuat kebajikan. Kebajikan atau kebaikan yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah kebajikan atau kebaikan yang sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Alia Safitri akan menyampaikan lanjutan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Setidaknya terdapat 2 alasan kenapa umat Islam harus berlomba-lomba melakukan kebaikan. Pertama, tidak ada yang tahu kesempatan hidup manusia. Seorang muslim harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk melakukan kebaikan. Kematian bisa saja datang secara tiba-tiba, tanpa diketahui waktu pastinya. Karena itulah kesempatan berbuat kebaikan jangan sampai ditunda-tunda dan diakhirkan. Ketika terjadi kompetisi dan kebaikan, maka satu sama lain akan saling termotivasi, sehingga membentuk suatu lingkungan Islam yang kondusif. Setelah mendengarkan pemaparan mengenai penjelasan apa sih berkompetisi dalam kebaikan itu, selanjutnya marilah kita dengarkan pemaparan mengenai dalil yang mendasari berkompetisi dalam kebaikan yang akan disampaikan oleh Reza, Mila, dan juga Siti Zahra. Kepada Reza, Mila, dan Siti Zahra, saya persilahkan. Nama saya Siti Zahra Lutfiah. Di sini saya akan menyampaikan poin kedua, dalil kompetisi dalam kebaikan. Dalil pertama, surat Al-Baqarah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli rizqatun huwa mulkiha fastabiqul khairat. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Surat Al-Baqarah ayat 148, yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah 148. Pada ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Menghadap ke kiblat Ka'bah bukanlah tujuan, tapi harus dipahami bahwa umat Islam adalah satu. Dalam kandungan ayat ini dapat kita ambil maknanya adalah hendaklah kita
giat bekerja serta berlomba-lomba dalam segala bentuk amalan positif. Saya akan melanjutkan pembahasan poin yang kedua, yaitu dalil kompetisi dalam kebaikan yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Dalil yang kedua yaitu surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fa tahtalifun. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu diberikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah hendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu beritahukanlah kepadanya terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Dalam ayat ini, Allah menganjurkan manusia untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup karena berisi kebenaran. Setelah itu, keberagaman manusia saat ini merupakan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada umat manusia, dan Allah menguji dan memberi kesempatan agar manusia senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Nama saya Reza Muhammad Yasir. Saya di sini akan meneruskan poin yang kedua, yaitu membacakan dalil yang bermateri kompetisi dalam kebaikan. Yaitu dalil yang ketiga, surat Al-Hadid ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sabiku ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Dalam surat ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat dunia dan pilihan bagi kaum mukminin untuk meraih ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara lain menuju hal itu kecuali dia bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah seseorang berusaha untuk bersegera dan bersemangat melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkannya kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bersegera dalam beramal soleh. Oleh karena itu, ayat-ayat yang berisi tentang anjuran motivasi untuk beramal soleh, maka semuanya datang dalam bentuk anjuran untuk disegerakan. Saya akan membacakan dalil yang keempat, yaitu surat Al-Mutaffifin ayat 22-26 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi naim 'alal araiki yang turun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Subhanallahul azim. Qimi shalah. Firman Allah dalam ayat ini memotivasi kita agar hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Allah mengajarkan kita agar memiliki himmah aliyah, yakni semangat yang tinggi dalam beramal soleh. Jika dia melihat ada orang lain yang beramal soleh, maka dia tidak ingin kalah, seakan-akan mengejar ketertinggalan. Itulah hakikatnya perlombaan. Hendaknya tidak merasa cukup dalam masalah agama, tetapi dia selalu haus untuk meraup sebanyak-banyaknya amal soleh. Berbeda dalam masalah dunia, kita dianjurkan untuk memiliki sifat qanaah, yaitu merasa cukup, karena bersifat qanaah dalam masalah dunia adalah sifat yang mulia. Telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya mengenai
dalil-dalil yang mendasari berkompetisi dalam kebaikan. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu manfaat dari berkompetisi dalam kebaikan yang akan disampaikan oleh Safna. Kepada Safna, saya persilahkan. Nama saya Safna Maulida. Saya akan menyampaikan poin nomor 3, yaitu manfaat kompetisi dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan memiliki manfaat bagi siapapun yang menerapkannya. Manfaat yang didapat adalah: 1. Waktu tidak terbuang sia-sia. Waktu yang dihabiskan umat muslim saat berlomba dalam kebaikan tidak terbuang sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk terus bergerak mengerjakan sesuatu agar waktu dapat digunakan sebaik-baiknya untuk hidup di dunia. Hal ini tentu dalam hal salah. Saya Safna Maulida. Saya akan menyampaikan poin nomor 3, yaitu manfaat kompetisi dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan memiliki manfaat bagi siapapun yang menerapkannya. Manfaat yang didapat adalah: 1. Waktu tidak terbuang sia-sia. Waktu yang dihabiskan umat muslim saat berlomba dalam kebaikan tidak terbuang sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk terus bergerak mengerjakan sesuatu agar waktu yang dapat digunakan sebaik-baiknya untuk hidup di dunia. Hal ini tertuang dalam surat Al-Insyirah ayat 7 yang artinya: maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. 2. Menyalurkan energi pada kegiatan positif. Ketika umat muslim terbiasa untuk melakukan perbuatan baik, mereka senantiasa memiliki energi yang dapat tersalurkan kepada kegiatan positif. 3. Terhindar dari godaan setan. Setan memiliki banyak cara untuk menggoda manusia agar berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika umat muslim memilih untuk berlomba dalam kebaikan, fokus kepada teralihkan kepada hal-hal baik dan tidak akan tergoda oleh bujuk rayu setan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rampungnya penjelasan mengenai manfaat berkompetisi dalam kebaikan, rampung pula lah penjelasan atau presentasi dari kelompok 3 ini. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh kami, khususnya oleh penyaji-penyaji kami, dapat menjadi manfaat dan juga menjadi ilmu bagi teman-teman semuanya. Nah, dari pemaparan-pemaparan yang disampaikan dari mulai penjelasan, dalil-dalil, dan juga manfaat dari berkompetisi dalam kebaikan, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa berkompetisi dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan atau juga disebut sebagai fastabiqunal khairat merupakan salah satu hal yang wajib atau yang harus gitu dilakukan oleh umat-umat muslim. Dan untuk mengamalkan atau menerapkan praktek berkompetisi dalam kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak cukup dengan niat saja. Tentu juga kita perlu melaksanakan dengan hal-hal kecil, kita perlu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan hal-hal yang sederhana terlebih dahulu. Fastabiqunal khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan merupakan sebuah anjuran yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibuktikan oleh dalil-dalil yang dibacakan sebelumnya. Oleh karena itu, kita selaku umat muslim, selaku kaum muslimin, selaku umat-umat Islam, ada baiknya untuk mengamalkan poin-poin ini, yakni berkompetisi dan juga berlomba-lomba dalam kebaikan dan juga menjauhi kemungkaran. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mulai mempraktekkan berkompetisi dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari kita amalkan fastabiqunal khairat di kehidupan sehari-hari. Kiranya sekian pembahasan atau penjelasan mengenai kompetisi dalam kebaikan dari kelompok 3. Saya mewakili rekan-rekan kelompok 3 yang lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, entah itu dalam tutur kata maupun dalam penyajian materi. Saya selaku moderator dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.